Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairul Azim dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 4. Hobi saya yaitu berpikir. Kenapa argumen saya? Karena ketika saya berpikir, saya hanya mendapatkan keraguan, itu sebabnya saya berpikir. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tugas mata kuliah filsafat agama, tugas UAS. Pertanyaan di sini, agama itu dianggap sebagai kebutuhan manusia, akan tetapi mengapa masih ada penolakan di dalamnya? Oke, kita akan jawab satu-satu ya. Memang di samping agama itu menjadi kebutuhan manusia, karena ketika manusia hidup bernafas, itu tidak hanya membutuhkan makan, itu tidak hanya membutuhkan kendaraan, akan tetapi ketika manusia itu hidup, kita itu didoktrin atau otak kita yang bernama amegdala itu merespons keadaan kita. Bagaimana sih tujuan hidup kita? Bagaimana sih jahat dan baik itu berproses dalam otak kita? Nah, itu agama yang menjawabnya, ya kan? Jadi emang agama itu menjadi pedoman atau petunjuk atau sumber kehidupan untuk membentuk moralitas jiwa kita atau pikiran kita atau hati kita gitu. Dan kenapa masih ada penolakan terhadap agama itu sendiri? Sebetulnya jika kita membahas tentang penolakan terhadap agama, memang ada banyak sekali penolakan terhadap agama itu sendiri. Karena mengapa? Itu ada beberapa faktor, dan memang faktor pengalaman seseorang yang menolak terhadap agama itu karena adanya oknum agama atau lembaga tertentu yang mendominasikan agama tersebut sebagai kesalahan. Nah, pengalaman seseorang tersebut sehingga menyerap di dalam diri kita bahwa saya menolak agama karena memang ada oknum-oknum tertentu yang mencemar nama baikan agama tersebut menjadi jelek gitu. Dan selanjutnya di sini pertanyaan kedua yaitu argumen tentang adanya Tuhan. Mana yang bisa saya terima? Wah, ini sangat menarik jika kita didiskusikan ya. Jadi memang ada beberapa teori adanya Tuhan, kayak ontologis, kosmologis, teologis, dan moralitas. Di sini mungkin saya akan mendukung lebih terhadap argumen kosmologis. Mengapa? Ini kan jika kita membahas tentang argumen kosmologis atau teori kosmologis ini, kita mencakupkan hukum kausalitas gitu kan. Logikanya gini, dalam teori Big Bang, alam semesta ini berawal dari satu titik yang bernama lupa lagi, pokoknya ada satu titik yang bernama itu. Nah, dengan demikian kita harus memakai teori kosmologis, sebab akibat, teori kausalitas sebab akibat. Jika kita memakai hukum sebab akibat tersebut, ya analoginya kayak gini. Rumah itu kebakaran, itu kan akibat. Jika tidak ada sebab, rumah itu tidak akan kebakaran. Adapun mencocok logikannya dengan keberadaan Tuhan, yaitu apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa adanya sebab? Itu kan tidak logis sama sekali. Jadi memang teori kosmologis ini sangat saya pegang terhadap kepercayaan saya, karena memang sebab akibat itu suatu hukum yang mutlak gitu, tidak bisa dielakkan sama sekali. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Tuhan Maha Baik, mengapa masih ada kejahatan? Wah, ini sangat menarik sekali. Dan sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang sangat paradoks. Tapi tidak apa-apa, mari kita menjawabnya ya. Jadi
Tuhan menciptakan manusia itu memang dengan keadaan fitrah suci ya. Jadi Tuhan itu ketika menciptakan manusia sifatnya itu tidak baik, tidak jahat. Akan tetapi baik dan jahatnya manusia tersebut dipilih pure oleh manusia itu sendiri tanpa campur tangannya Tuhan. Dan adapun ujian-ujian atau yang biasa dikatakan manusia itu adalah sebuah kejahatan, itu sebetulnya kesengajaan Tuhan. Karena memang Tuhan itu ketika memberikan ujian terhadap makhluknya, itu berarti Tuhan akan mengangkat derajat seorang makhluk tersebut tanpa sepengetahuan kita. Nah, adapun masalah-masalah yang kita serap atau biasa yang kita sebut itu kejahatan adalah itu sebuah proses untuk membentuk mentalitas kita agar mentalitas kita itu semakin kuat. Semakin besar ujian Anda, semakin besar masalah Anda. Jika Anda menyerapnya dengan baik, memperlakukannya dengan bisa memproses itu semua dengan kebiasaan Anda, tidak memandang bahwa masalah atau ujian tersebut negatif, otomatis Anda itu akan diangkat derajatnya oleh Tuhan itu sendiri dan oleh pandangan sosial itu sendiri. Jadi ketika manusia itu ingin dipandang oleh suatu manusia gitu, tapi tidak memiliki ujian, tapi tidak memiliki masalah, itu kayak seakan-akan nggak bakal terjadi gitu. Jadi ya intinya ketika manusia itu memiliki masalah atau suatu ujian, itu kan emang sebuah proses untuk membentuk mentalitas kita agar lebih maju, agar lebih kuat gitu. Dan yang terakhir, apa tanggapan saya terhadap mata kuliah filsafat agama? Wah, ini mata kuliah filsafat agama ini memang sangat menarik ya. Di dalam diskusinya, eksistensi maupun esensinya itu sangat menarik sekali. Karena apa? Di dalamnya itu kita mempelajari tentang agama-agama dan pandangan-pandangan seseorang terhadap agama, kayak eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, deisme, deisme, ateisme, panenteisme, panteisme gitu. Pokoknya ada bahasa-bahasa yang sangat menarik sekali di kajian-kajian MK Filsafat Agama ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.